kenapa mereka perlu stay di sini buat mereka terkesan dalam 30 detik. Karena nanti Mas Dias akan membongkar kisah-kisah saya yang tidak saya pernah ulas di channel yang lain. Hanya channelnya Mas Bos Podcast yang bisa membongkar rahasia saya. Itu salah satu alasannya. Asih salam hebat luar biasa. Siapa yang bilang aku nggak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mas Bos Podcast. Malam ini kita punya tamu sangat istimewa. Jauh banget orangnya dari Surabaya. Wah, Mas Chandra Putra Negara. Apa kabar? Mas Bos ini, Mas Bos kita yang paling hebat ini. Gimana kabarnya Mas Chandra? Kalau saya ditanya apa kabar, selalu jawaban saya hebat luar biasa. Wah, Saya gitu ya. kalau baik-baik itu untuk orang rata-rata. Kalau kita mau sukses harus di atas rata-rata. Di atas hebat rata-rata. luar biasa. Seperti kayak Mas Bos kita yang paling hebat luar biasa. Terima kasih kedatangannya ini jauh-jauh dari Surabaya. Dari Surabaya. Setelah Khusus 4 bulan jadi tahanan rumah. Khusus untuk ke podcast ini. Yes. Ya. Dan lain-lain. Kalau dipanggil Mas Bos, saya siap menghadap. Oke, Mas Chandra Putra Negara ini kan seorang motivator. Gak tau lah mau disebut motivator atau ntar kita tanya lah. Boleh. Dan orangnya ini sangat down to earth. Thank you. Sangat down to earth. Betul. Emang tahu ya saya tahu. Pokoknya kalau di YouTube pasti semua orang udah kenal lah channelnya, banyak banget yang mensubscribe. Ya. Dan bisnisnya banyak, termasuk consulting, media publishing, Betul. jual kaos juga ya Mas? Jual kaos juga. Sekarang bisnis partnernya Atta Halilintar. Iya, bisnis partnernya King of YouTube Asia sekarang. Siap. Itu. Jual produk AHHA ya Mas ya? AHA ya, AHA, jual produknya Atta yang namanya AHA untuk cabang Surabaya Jawa Timur saya yang pegang. Oh gitu ya. Jadi pakai cabang-cabang juga kayak partai gitu ya. Ada. Kayaknya Atta ngikut PKPI deh. Aduh. Nah, jadi bisnisnya udah banyak banget Mas ya? Ya sebetulnya awalnya itu ya itu kan ya banyak orang tuh berpikir, gimana ya banyak perusahaan kan keren ya. Tapi itu kan sebetulnya pengusaha itu kan singkatannya cuma satu, orang yang berusaha. Kalau gitu semua orang pengusaha dong. Ya, iya. Jadi kalau karyawan itu kan orang yang berkarya. Nah, jadi kalau saya pengusaha ya, yang penting apa yang bisa diusahakan ya saya usahakan. Itu aja. Jadi pengusaha sukses begini udah miliarder dong Mas? Ya. Amin. Modal kita ada yang jauh lebih sukses. Aduh, enggak. Saya ngikut aja lah. Lah itulah contoh dari down to earth-nya itu, Mas Chandra. Nah, Mas Chandra ini kawan-kawan disebut juga dengan Mr. Nothing Impossible. Betul. Ya Mas ya? Betul. Sama majalah SWA itu. Oh gitu ya? Ya disebut Nothing Impossible kan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi banyak orang itu kan suka ngomong tidak mungkin. Wah sukses ya usia muda 30, nggak mungkin lah. Ya kan, wah jadi miliarder dalam usia muda nggak mungkin lah. Bisa punya mobil mewah nggak mungkin lah. Nah kata nggak mungkin itu dimiliki hampir 95% orang. Selalu mereka berkata tidak mungkin. Akhirnya hidupnya mereka ya gitu-gitu aja. Nah tapi saya mau merubah stigma itu bahwa nothing is impossible. Karena proses hidup saya sendiri gitu. Jadi hidup itu percayalah bahwa pasti ada yang bisa kita lewati kalau kita percaya itu mungkin gitu. Jadi udah pasti nggak suka filmnya Tom Cruise loh, karena Tom Cruise Mission Impossible. Tapi sebenarnya dia juga Nothing Impossible. Nothing Impossible. Ya kalau lihat Tom Cruise itu versi YouTube-nya gue lah. Benar. Jadi sekarang tinggal di Surabaya Mas ya? Saya asli Surabaya, cuman kantor head office pusat di Jakarta di Dan Mogot sama Green Garden. Jadi bolak-balik terus. Kalau Jakarta sekarang karena bisnis udah autopilot, direksi sudah ada yang jalankan. Jadi saya sebagai shareholder ya sudah ada manajemen yang menjalankan. Saya cukup meeting direksi aja. 2-3 bulan sekali datang lah. Ya. Tapi Mas Chandra ini hebatnya orangnya bisa merasa orang langsung nyaman gitu sama Mas Chandra. Jadi kita nih baru kenal tapi rasanya kayak
udah lama kenal gitu saya gitu ya. Rasanya kayak udah kenal 2 hari gitu. Sama aja ya. Sama aja ya. Tapi atau bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Enggak, tapi benar. Memang punya punya kemampuan untuk membuat orang itu kalau ngobrol sama Mas Chandra ini menjadi nyaman gitu. Terima kasih. Jadi memang karakternya ini beda sekali lah Mas Chandra. Thank gitu you, ya. thank you. Mas, ini kan di YouTube-nya Mas Chandra pernah ada tips cara membuat orang terkesan kepada Anda dalam waktu 3 menit. Bener. Jadi ada yang pakaian harus pantas, nggak bawa badan, jaga attitude, harus panggil nama, intonasi juga harus tenang. Bener. Itu dalam 3 menit. Nah, saya mau challenge. Challenge boleh. Mas Chandra Putra Negara ini. Kalau Mas bisa membuat orang terkesan dalam 3 menit, bisa gak membuat orang terkesan agar mereka stay di channel ini sampai 40 menit ke depan dalam waktu 30 detik? Karena nanti Mas Dias akan membongkar kisah-kisah saya yang tidak saya pernah ulas di channel yang lain. Hanya channelnya Mas Bos Podcast yang bisa membongkar rahasia saya. Itu salah satu alasannya. Gitu ya. Benar. Soalnya pertanyaannya ini, waduh, saya dakdikduk tadi ditanyain, tapi ya sudahlah, demi Mas Bos apapun nothing is impossible. Aduh, gitu ya. Jadi memotivasi orang itu hanya 7 detik tadi, Mas. Benar. Tulis di kolom komen ini menit keberapa, detik keberapa supaya orang-orang tahu gitu loh ya. Jadi mereka tahu kalau ini podcast kali ini very special. Makasih Mas. Aman. Mas Chandra ini lebih senang disebut profesi apa? Motivator. Karena motivator ini kan biasa orang dibilangnya omong doang gitu. Iya. Jadi apa sebenarnya profesinya? Iya, profesi asli saya memang ya basically ya memang saya entrepreneur ya, jadi seorang pengusaha. Jadi motivator itu sebenarnya cuma hobi. Karena usaha saya ini kan mengurus banyak manusia. Nah, manusia yang kita sebut itu reseller saya. Nah, jadi my first company, usaha saya yang pertama, itu KK Indonesia, sekarang resellernya jumlahnya udah 1 juta orang. Nah, jadi ngurus manusia 1 juta ini kan nggak gampang, Mas. Kayak ngurus partai ya. Ngurus manusia ini kan banyak maunya gitu. 10 manusia itu 10 warna. Jadi warnanya lain-lain. Ini maunya ini maunya ini maunya ini. Pusing kepala kita ya. Tapi saya nikmati dan akhirnya dari situlah saya mulai menyelami manusia. Oh, ternyata manusia itu begini, manusia itu begitu. Nah, akhirnya ketika saya menyelesaikan masalah manusia, wah, saya dijuluki motivator. Nah, karena kalau saya cuma bahas bisnis doang di channel saya, nggak laku. Karena nggak semua orang butuh bisnis. Kalau ngomong bisnis membosankan, tiap hari tips gini-gini, aduh, bosen. Tapi kalau 5 tips supaya Anda menghadapi orang yang suka marah-marah. Nah, ini kan kalau Mas Bos ini kan sebagai ketua kan pasti ngadepin kadernya yang aneh-aneh juga, yang suka marah-marah. Nah, kalau dapat tipsnya kan, oh iya ya, ternyata sesimpel itu. Nah, jadi akhirnya orang julukin saya motivator. Sebenarnya itu. Padahal kan keluarganya keluarga atlet, Mas. Betul. Iya kan loh. Mas Chandra sendiri juga taekwondo ya? Taekwondo itu belakangan. Saya sabuk hitam dan 2. Sabuk hitam dan 2. Benar. Terus renang juga ya, Mas? Renang itu waktu SD. Sampai ikut ke Jurda, sampai ikut ke Jurnas waktu itu. Basket juga? Basket juga karena orang tua saya adalah atlet basket klub CLS Surabaya. Oh, lah kok bisa nyasar jadi motivator? Intinya itu apa yang diterapkan oleh guru saya selama saya jadi atlet, itu tinggal saya transferkan ke usaha saya, tinggal saya transferkan ke dalam perusahaan saya. Jadi intinya semua itu sama, Mas. Jadi yang penting disiplin, etos, ketekunan. Saya kira semua ilmu itu sama. Tapi yang terpenting bagaimana menerapkannya di dalam perusahaan, bagaimana menerapkannya di dalam tim, bagaimana di dalam usaha. Intinya di dalam etos kerjanya. Karena gini, atlet itu kan terbiasa kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus dengan prestasi. Ya, karena bukan dengan cara yang tidak jujur. Karena kalau orang benar-benar maju sampai jadi juara, itu memang karena prestasi. Jadi yang dibutuhkan integritas, dibutuhkan prestasi. Itulah value-value seperti ini, nilai-nilai seperti itu yang saya tanamkan di company saya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Itu ada pengalaman dari pribadi. Katanya kalau saya nggak salah dengar, waktu kecil pernah dibully juga ya? Wah, pertanyaan bagus.
Bener banget. Jadi saya ini saya bongkar, makanya tulis di komen. Saya nggak pernah bongkar di channel manapun. Bagi yang sudah baca buku saya baru ngerti. Jadi gini Mas, saya waktu SMP, ini benar, saya jujur saya nggak pernah bongkar channel manapun ya. Saya waktu SMP, itu kan SMP kan umur 12 ya, sampai 15. Satu SMP saya itu laki semua Mas, cowok semua. Nah, cowok SMP, itu kan masa puber kan, brutal kan. Jadi SMP saya itu seminggu 3 kali Mas, itu jadi ring tinju Mas. Jadi pasti harus ada yang berantem. Olok-olokan sama orang tua. Zaman kita kan, bener kan? Terus kemudian nggak lama lagi celana belakang kalau orang-orang tua ngomong disumet pakai korek api gitu. Bener loh. Waduh, sakit. Berantem. Ya udah nanti istirahat kita berantem. Nah, jadi kelas itu jadi arena kelas. Nah, akhirnya saya yang paling culun, model saya yang paling enak kalau dipukul, saya selalu jadi korban. Jadi kalau dulu belum tahu karate berarti Mas? Belum tahu taekwondo belum tahu. Ya. Nah dari situlah akhirnya saya belajar kan. Oh iya. Nah meskipun bisa renang, tapi karena saya dulu orangnya kecil, nggak segede sekarang, kecil, tapi ya itulah bullying. Akhirnya yang paling keras bullyingnya adalah ini yang paling ya memalukan sebetulnya, tapi harus saya ceritakan. Saya pernah sampai kaki saya ditahan begini, terus digas Mas. Oh gitu ya? Digas Mas, digas terus ditangkap 5 orang, kemudian celana saya dilepas. Sampai seperti itu. Nah, saya berani ngomong aib ini karena ya saya udah pulih gitu loh. Saya nggak masalah gitu loh. Kalau dulu orang nggak berani mengungkapkan, saya berani ngungkapin. Jadi SMP itu Mas? SMP. Terus apa? Lapor ke guru atau apa gitu nggak? Enggak Mas. Enggak? Jadi saya kalau lapor, saya diancam. Kamu kalau lapor awas ya, besok kena gitu lagi. Oh gitu ya. Sampai CD saya dilepas, dilempar ke bawah. Jadi telanjang gini Mas, lari-lari kemana? Nggak ngelapor ke orang tua? Lapor ke orang tua. Tapi zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Sekarang bisa kena pelanggaran HAM. Zaman dulu enggak loh. Kalau ditempeleng di sekolah itu biasa. Jadi memang sekolahnya keras. Waktu itu cowok semua. Jadi akhirnya ya karena saya akhirnya memberanikan diri. Kenapa? Gurunya juga pusing. Karena yang dibully nggak cuma saya. Banyak. Teman-teman juga yang korban banyak. Akhirnya ulahnya oknumnya itu aja. Ya gitu. Tapi dari situ tuh membentuk karakter saya sih sebenarnya. Itu SMP berarti Mas? SMP. Nah SMP. setelah itu kan umur 17 tahun sudah mulai bertanggung jawab sama keluarga. Katanya ngebiayain adik. Benar. Lalu sempat vakum kuliah. Harus kerja. Benar. Waduh, terus biayain bayar utang orang tua 400 juta. Benar. Terus mencoba MLM gitu ya. Benar. Kurang lebih seperti itu. Ya. Gimana itu Mas? Artinya akhirnya waktu itu ya karena nothing tulus ya. Saya cuma sebagai seorang guru les waktu itu. Yang penting bisa nyambung kuliah. Ya, tapi namanya usaha orang tua juga sudah bangkrut, nggak bisa bayar hutang bank. Ya, tapi akhirnya ya mau nggak mau manusia itu kalau udah kepepet apapun kan jadi ya. Jadi manusia itu ketemu jati dirinya gitu. Nah, akhirnya waktu usia 19 ya sampai saya terakhir tuh sampai semester 9 lulus tepat waktu sebetulnya, tapi berhenti di TA, tugas akhir saya nggak bisa selesai. Akhirnya selesai tapi ketunda 8 semester. Jadi saya kuliah tuh cuti 8 semester atau 4 tahun. Saya cuma nyelesain TA doang. Nah, tapi dari situ 4 tahun saya mendiri company saya yang pertama. MLM mungkin kurang tepat ya, tapi direct selling bahasanya ya. Kalau direct selling itu penjualan ya. Kalau MLM itu mungkin lebih banyak ke ngerekrut orang. Kalau kita sih yang penting penjualan, produknya laku, omsetnya ada, nah selesai. Jadi akhirnya disitulah perusahaan yang pertama dari nggak ada cabang yang ngontrak sampai sekarang punya 50 cabang gitu. Waduh, tapi dimulainya dari hidup yang keras sekali Mas, masa-masa sulit ya. Yang paling sulit itu saya dihadapkan di 3 hal. 1, TA harus selesai. Kedua, saya harus bayar utang orang tua. Nah, yang paling ketiga, yang paling pedih yaitu ibu saya harus meninggal. Karena ditipu partner usaha. Nah, itu yang paling fatal, itu yang paling berat. Dan saat itu lagi krisis ya? Krisis moneter 97, juga. Mirip sekarang lah. Pandemi gitu loh. Jadi kondisi susah dan tapi bukankah banyak orang hebat lahir di saat krisis? Ya seperti itulah kurang lebih. Wah itu ceritanya menarik sekali Mas. Tapi pada saat itu pun juga Mas kan langsung masuknya ke MLM atau direct selling tadi kan. Padahal MLM itu kan stigmanya juga negatif. Itu gimana Mas? Artinya Mas Chandra dari kecil sudah dibully lalu harus membiayai keluarga, tanggungannya banyak, lalu harus kerja pekerjaan yang stigmanya juga punya konotasi negatif. Itu gimana itu?
Yang penting ya, kalau sudah kepepet apapun tiada rotan akar pun jadi gitu. Jadi yang terpenting saya halal, pekerjaan saya juga apa adanya. Waktu yang paling pedih itu adalah waktu ibu saya lagi sakit, telepon saya berdering terus. Ayo hutang ibu kamu tolong dibayar, hutang ibu kamu tolong dibayar. Zaman dulu kan nggak ada kamera, kita bisa tunjukin. Kalau ibu saya lagi koma di rumah sakit, saya bisa tunjukin gini. Saya kasih tahu, saya bilang nomor telepon saya tidak akan pernah ganti. Sampai kapanpun hutang ibu saya sabar, saya pada waktunya akan saya bayar. Silakan datang ke rumah, nomor telepon saya tidak. Kamu telepon berapapun pasti akan saya angkat, saya nggak akan lari. Jangan khawatir, tapi kondisi ibu saya sekarang lagi sakit, jadi tolong pengertian. Saya tahu kamu lagi butuh uang, sama-sama kayak sekarang lah. Lu butuh duit, saya juga paham, saya minta maaf. Tapi sekali lagi, saya yang karena saya cuma anak ya, kan yang berhutang kan orang tua gitu. Tapi bagi saya, hutang orang tua adalah hutang saya. Itu yang saya, karena itu bagaimana orang tua saya. Jadi saya ambil tanggung jawab itu, saya bilang sama mereka, lah proses urusannya kan nggak ngerti iya. Nah, ibu kamu sekarang sakit, jadi ada yang bahasa-bahasa yang tidak tepat, bahasa-bahasa yang sangat kasar. Saya ngomong silakan kamu hina, silakan kamu bicara apapun kamu berhak, karena itu memang uang kamu. Tapi don't worry, saya akan lunasi. Dalam waktu 3,5 tahun, satu persatu saya lunasi semuanya clear. 3,5 tahun, 400-500 juta itu clear semuanya, hilang. Waduh. Duit tahun 97 loh. US dollar masih 1.700, 1.800. Bener kan waktu itu kan? Jadi 10 kali lipat kalau diduitkan sekarang ya 5M lah. Wah, kisahnya inspiratif sekali, Mas. Itu kalau ada orang seperti Mas Charles ini, Mas Chandra, potong ya. Tapi nggak usah dipotong, bagus juga. Bagus. Kalau ada banyak orang seperti Mas Chandra ini, Indonesia pasti akan terus maju. Amin. Mas. Makanya nama saya Chandra Putra Negara. Chandra Putra Negara. Nah, itu lagi. Kenapa namanya bisa negara, Mas? Nggak tahu ya. Orang tua saya ini mungkin kenal sama Pak Camat atau gimana. Intinya kan ayah saya cuma lihat nama itu bagus, jadi Putra Negara bagus. Ya sudah, dijuluki Putra Negara. Mungkin ya karena ya nggak tahu ya. Ayah saya tanya, ayah saya cuma ngomong, ya bagus saja katanya. Ya udah. Rupanya ada doanya gitu. Begitu. Kenapa nggak Pancasila gitu? Terus anak pertama saya ketuhanan yang Maha Esa. Bisa juga. Iya. Nggak tahu lah. Ayah kasih nama begitulah. Oke. Tapi sekarang jadi nama keluarga berarti negara itu. Nah, anak saya yang pertama Nixon Nayaka Negara, yang kedua Nilana Dita Negara. Jadi negara menjadi FAM. Oke. Dan jadi negara Indonesia ini sudah langsung di hatinya. Pasti, karena memang dari kecil kita udah terbiasa membela merah putih ya. Udah terbiasa. Jadi kakak saya adalah atlet timnas renang Indonesia. Jadi kuartet timnas renang era tahun 90-an awal itu kan eranya Elvira Rosana Sution bagi yang tahu. Kalau tahu berarti usia Anda udah tua. Gitu. Saya berusaha untuk nggak tahu deh. Nah, jadi era waktu itu kan jadi udah terbiasa kita membela merah putih lah. Jadi kalau kita lagi bendera merah putih naik itu ya kayak SEA Games atau apa, kita bisa meneteskan air mata gitu. Makanya gue paling benci kalau lihat anak muda itu kalau ada lagu Indonesia Raya, hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Ngapain sih kok harus dimohon untuk berdiri? Langsung berdiri lah. Nah, itu nggak dibiasakan. Nah, jadi kalau seandainya kalau sudah dengar Indonesia Raya, kita harus langsung berdiri gitu loh. Tanpa harus disuruh ya, Pak? Tanpa harus disuruh. Nah, kayaknya generasi muda sekarang kok kayak harus dimohon gitu loh. Gitu, kayaknya itu ngemis gitu loh. Ini nggak boleh tuh. Soalnya sekarang upacaranya pakai Zoom juga. Nah, ini nasionalismenya bisa luntur. Gitu ya. Ini nggak boleh, nggak benar menurut saya nggak benar. Tetap harus upacara secara fisik ya. Secara fisik itu harus gitu. Menurut saya bendera merah putih itu kan sakral ya. Jadi kita tetap harus hormat. Dan hormat nggak ada kan anak muda sekarang ada yang hormatnya gini, ada yang gini. Loh, kapan Indonesia itu hormatnya begini? Nggak ada, dari dulu ya beginilah. Ya seperti itu. Nah, itu kita udah terbiasa sejak kecil seperti itu. Wah, ini guru saya yang hebat lah, bisa membentuk kita seperti itu. Ini Mas Chandra lebih Indonesia dari orang Indonesia. Harus dong, benar. Oke, Mas, ini ada 3 pertanyaan, tapi pilih salah satu dengan cepat. Kuis. Kuis. Asik. Taekwondo, basketball, renang. Taekwondo. YouTuber, motivator, entrepreneur. Mario Teguh, Mary Riana, Billy Boon. Nggak boleh satu pun bisa. Ya udah teman saya deh, Mary Riana. Oke, kenapa taekwondo, Mas? Karena saya juaranya di taekwondo, nggak juara. Tapi semuanya suka, gitu semuanya suka. Karena taekwondo akhirnya
kalau selama di renang, saya cuman juara provinsi, cuman juara 3. Tapi taekwondonya bisa juara 1. Oh, Jawa gitu. Timur. Waktu itu saya sempat mau mewakili provinsi Jawa Timur, dipanggil untuk seleksi nasional, batal karena nggak ada duit. Nggak ada duit sayanya, karena saya lebih baik pilih bangun bisnis. Oh. Saya bilang, waktu di final saya bilang, saya ditelepon sama seleksi nasional, saya bilang, tolong free pass saya kasih ke juara 2-nya aja. Biar dia yang berkiprah jadi atlet. Karena saya tahu atlet nggak ada duitnya. Kalau YouTuber ada ya? Nanti itu nanti kita bahas. Oke. Itu. Jadi kalau atlet nggak bisa berkiprah. Gitu ya? Nah, Kalau entrepreneur kenapa? Jelas, karena itu satu-satunya jalan untuk saya bisa bayar hutang orang tua saya. Awalnya seperti itu. Yang penting bayar hutang orang tua, clear. Ya, setelah itu akhirnya ya bisa mengembangkan usaha, dan yang terpenting bisa jadi manfaat untuk orang banyak. Saya juga nggak nyangka bisa menciptakan lapangan pekerjaan kan sebanyak ini. Gitu. Ya, seperti itu. Lalu kenapa nggak tiga-tiganya? At least jawaban pertama tadi. Ya, kalau saya sih figur saya yang di luar ya. Jadi ke mentor-mentor saya. Tapi semua tiga-tiga sih sahabat saya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau saya mungkin karena yang mereka cukup bagus di Indonesia, luar biasa 3 figur tadi. Tapi justru figur saya bukan motivator. Figur saya mungkin lebih ke atlet basket. Michael Jordan gitu. Kalau sebut Michael Jordan, gue langsung pilih dia gitu. Wah, itu inspirasi banget gitu. Oh, gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi tiga-tiganya hebat untuk Indonesia, luar biasa. Waduh, Mas Chandra, Mas kan sekarang bisnisnya banyak nih. Hebat-hebat semua jalan dengan baik. Malah ada satu yang mau IPO ya. Iya, benar. Tapi sekarang nih jadi YouTuber, kenapa? Bisnis lagi nggak lancar nih atau gimana? Nah, sekarang Mas Bos ini kok jadi podcaster, ini kok jadi YouTuber, ini partai lagi nggak bagus ya? Ya kan nungguin 2024. Ini ancang-ancang jarak jauh ini ceritanya. Kalau saya malahan YouTube-nya nggak lancar. Jadi gimana, Mas? Jadi YouTube itu sebetulnya kan kalau zaman dulu media itu kan koran, televisi. Ya, nah sekarang media itu ada di handphone. Nah, handphone yang ditonton paling banyak ya YouTube. Jadi akhirnya YouTube itu bisa menjadi media. Saya kira kalau banyak pengusaha besar kan punya perusahaan media. Kita ambil satu contoh kayak Pak Surya Paloh kan juga perusahaan media. Seperti kayak Pak Haritanu juga punya media, ya kan? Pak Erick Thohir punya media. Saya kira semua pengusaha besar tuh pasti punya media. Apalagi saya mau IPO juga harus punya media dong. Jadi YouTube is just media. That's it. Oke. Nah, Mas ini kan merintis YouTube mulai dari 2013 kan. Benar. Itu pada saat internet belum terjangkau. Masih pakai BlackBerry itu. Masih pakai BlackBerry ya. Benar. BlackBerry waktu itu belum bisa di-download di iOS. Lebih banyak bufferingnya. Masih Jadi banyak nonton buffering. YouTube gini nunggu 1 detik, nunggu lagi 5 detik baru bisa nonton lagi. Zaman itu. Itu baru 2016-an baru bisa ada kuota murahan. Iya, 2017 lah. 17 ya. Nah, itu challenge-nya gimana, Mas? Membangun satu media YouTube di mana yang internetnya itu belum selancar sekarang. Nah, jadi gini. Awalnya itu saya disadarkan sama tim saya, salah satu anak-anak muda. Dia bilang gini, wah kayaknya kalau motivasinya, ya panggil saya Coach Chandra ya, motivasinya Coach Chandra bagus banget. Sayang kalau yang ditonton cuma segelintir orang. Gimana kalau ditonton jutaan orang? Jutaan orang dari mana? Saya ngomong kayak gitu. Ada, itu namanya internet. Internet itu apa? Indomie telur kornet. Internet itu bisa menghubungkan kita ya. Namanya kita orang gaptek ya, nggak ngerti ya. Itu nanti bisa ditonton orang banyak gini-gini. Oke, caranya gimana? Itu nanti melalui, awalnya melalui Facebook dan nanti akhirnya melalui YouTube. Saya ngomong, YouTube? Loh, YouTube itu kan Gangnam Style. Waktu itu kan namanya Oppa Gangnam Style. Saya pikir, kalau saya suruh nari gini ya nggak cocok. Bukan. YouTube itu cuma medianya. Isinya itu terserah Koko mau bikin apa? Oh gitu. Loh, emang laku kalau saya motivasi. Ya kita coba aja, kita nggak ada yang tahu. Ya sekarang waktu itu loh, zaman yang masih sangat early. Jadi kita udah melihat ke depan apa yang bakal terjadi. Ya udah kita mulai aja. Jadi 2 tahun cuman upload 4 video. Saya kaget. Loh kok dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan kok view-nya naik terus. Saya tanya, itu manusia beneran? Beneran. View itu beneran, bukan robot, bukan. Beneran. Dan lucunya, akhirnya setelah tahun keberapa? Tahun kedua ya, kita terima $100 ya. Kalau nggak salah ya, pertama ya. Nah, nanti juga Mas Bot Podcast ini nanti terima duit dari YouTube. $100.
Nggak bisa. Jadi awalnya tuh cuma terima $5 lah, $6 diakumulasi $100 baru YouTube transfer ke rekening kita. Gitu. Nah, itu juga untuk para YouTuber supaya tahu. Gitu. Nggak mungkin dia kirim $5, nggak mungkin. Nah, Mas, ini kan YouTuber, Mas udah seperti profesi ya. Ini biasa untuk millennials dan kita sudah di atas 40 lah, walaupun masih jauh di bawah 50. Itu caranya gimana sih biar bisa langsung cepet dapat 2 juta subscribers itu? Nggak ada telur yang langsung menetas, Mas. Gitu ya. Semua telur itu perlu berproses. Kalau kita kehamilan aja perlu 9 bulan ya. Jadi nanti yang terpenting gini, jangan berharap subscriber, jangan berharap view, just do what we like. Jadi apa yang kita sukai. Sebenarnya saya ini kan cuma suka menginspirasi. Sebenarnya jangan salah, YouTuber itu saya ini sebelum jadi membuat konten di YouTube, ya pekerjaan saya sehari-hari ya membuat konten motivasi. Bedanya dulu nggak dikontenin aja, nggak direkam aja. Jadi sehari-hari ketemu mitra saya, reseller saya seperti itu. Emang sudah melakukan itu terus ya? Iya. Online atau offline gitu online, ya? offline. Jadi saya memang sudah seperti itu. Bedanya dulu saya harus keliling, cabang, sampai 1 bulan itu saya bisa sampai 25 hari. Saya pernah terbang naik pesawat pagi, sorenya balik lagi, besok paginya terbang lagi, seperti itu. Saya pikir, ya karena dulu itu cara terbaik kan. Saya selalu bilang itu naik pesawat, mending kita naik pesawat sejam doang Jakarta. Kalau kita ke zaman Pangeran Diponegoro, kita naik kuda bisa berapa bulan itu nyampe Surabaya, ya kan? Itu sama. Jadi saya selalu berpikir, toh pesawat cara yang tercepat. Tapi itu zaman eranya pesawat. Nah sekarang kan ini pesawatnya on air semua. Yang penting kan ketemunya sama, ngomongnya sama. Jadi toh saya juga kalau bikin video, apalagi sekarang ada Zoom, semua sama ngomongnya. Jauh lebih murah lagi, lebih efisien lagi. Nah jadi zaman berubah. Intinya saya sudah melakukan yang saya sukai. Jadi saya nggak terbeban. Waduh ini harus bikin konten nih, harus bikin tamu. Jangan kayak Mas dia sukanya apa? Tinggal direkam aja. That's it. Karena udah biasa memang untuk memotivasi ya. Iya. Ya, kalau saya sukanya ngobrol-ngobrol aja, Mas. Nah, ya udah, obrolannya direkam jadi konten gitu. Zaman sekarang seperti itu. Benar. Mas Chandra, Ya. saya sebelum COVID nih pernah ke Singapura. Di situ ada peramal-peramal India gitu. Oh iya. Ya kan peramal India, Iya. astrologer atau apa gitu. Terus meramal keberuntungan. Iya, Wah, iya, saya iya. pernah coba tuh. Fortune teller ya. Fortune teller. Tapi lihat sebenarnya dia sendiri juga fortune-nya biasa-biasa aja tuh gitu. Lah, dia gimana bisa ngeramal kita fortune-nya biasa aja lah. Iya, Tapi hidupnya juga susah, utangnya masih banyak gitu ya. Iya. Saya tahu nih harapan saya, Pak. Gue tahu nih ya. Kamu lanjut. Nah, Mas Chandra ini kan selalu ngajarin orang tips biar kaya. Betul. Jangan pakai barang KW, bicaranya jangan duit aja, terus jangan menghina, harus berpakaian tuh biasa aja, nggak usah glamor. Ini selalu ngasih tahu orang cara biar kaya. Ini Mas Chandra sendiri emang kaya, Mas? Pertama saya suka makan roti Srikaya sih. Gitu. Ini beneran kaya atau pura-pura kaya, Mas? Nah, kalau soal penilaian kaya kan saya nggak usah ngeklaim diri sendiri. Cek Wikipedia saya kan udah cukup. Yang penting saya ini kan bayar pajak taat. Ya. Wah, Itu yang cukup kan. Nah, udah itu aja deh. Terus kemudian ya nanti yang terpenting orang pajak kan tahu saya siapa. Udah sesimpel itu aja. Karena namanya negara memang harus bayar pajak, Mas. Harus dong. Terus nanti tinggal di googling, tinggal cek Wikipedia saya kan media-media udah banyak ngulas, udah yang banyak ngulas aset saya berapa, omset saya berapa kan udah ada di situ semua. Udah, that's it. Waduh. Oke, Mas. Nah, terus ingin nanya mengenai apa yang tertulis di kaos Mas Chandra, Success Before 30. Yes. It's all about mindset. Benar. Nah, kan? Nah, maksudnya sukses itu apa, Mas? Sebenarnya Success Before 30 ini adalah sebuah pencapaian saya sendiri. Jadi saya punya goal kapan, kalau ukuran orang-orang barat, orang Amerika, dari buku-buku yang saya kenal, reach your first $1 million. Jadi capailah $1 juta Anda yang pertama dulu. Nah 30 ini adalah $1 juta pertama saya. Jadi saya capai $1 juta. Dari tadi minus, bayar orang tua, waktu saya umur 22, 23, saya lunasin semua hutang waktu saya umur 25, kelar. Nah, 5 tahun saya achieve $1 juta. Jadi kalau duit sekarang mungkin 15 M ya. Nah, jadi dari minus dapat 15 M, murni tanpa warisan, murni dari orang tua diwarisi hutang gimana? Murni kerja keras itu, murni Mas. Kerja ya? keras. Waduh. Nah, itu satu. Kedua, saya kenapa pakai kata sukses?
bukan rich before 30. Beda loh ya. Kalau rich kan kaya sebelum 30. Nih, kalau anak muda kan konotasinya kaya lah, gue pengen tajir lah. Sukses ini kalau yang saya ajarkan itu adalah 8 aspek. Jadi kaya nggak cuma melulu soal duit, tapi juga ada kesehatan, ada karir, keluarga yang bahagia. Buat apa kalau you kaya tapi keluarganya berantakan? Istri maaf ya, keluarganya nggak beres. Kemudian anaknya lebih dekat sama babysitternya daripada sama orang tuanya. Nah, saya ngajarin hal-hal seperti itu. Jadi menjadi family time itu penting. Itu termasuk nggak sukses berarti ya? Nggak sukses. What for gitu. Terus 30 tapi sakit-sakitan ya. Karena gaya hidup lifestyle nggak sehat. Ya seperti itu. Itu saya ada 8 aspek. Kalau di buku saya sih ada gitu. Saya bahas itu. Jadi sukses sebelum 30 itu mungkin gitu. Nah, Mas Chandra kan udah menulis 2 buku ya, paling nggak yang saya tahu nih. Benar. Badai Pasti Berlalu dan Success Before 30 juga. Wah, sip. Ya kan? Ceritain dikit Mas tentang buku ya. Kenapa kita harus beli kedua buku Mas Chandra? Yang pertama Badai Pasti Berlalu itu lebih kepada kisah saya bagaimana mengelunasi hutang. 500 juta sampai akhirnya capai $1 juta. Itu teknisnya biografi saya masa kecilnya. Dari baca buku itu saya juga mengambil 11 tokoh yang mirip-mirip kayak hidupnya saya. 2 tokoh itu orang Indonesia. Pertama Chris John, petinju, yang udah pernah saya undang ke channel saya juga. Yang kedua Mas Tukul Arwana. Oh ya? Pelawak inspiratif. Karena kenapa saya bilang Mas Tukul itu hebat? Karena beliau itu orang yang menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Tapi bagi saya itu orang sukses. Kenapa? Dia membuat orang lain tertawa. Nah, banyak orang kan nggak mau dicap jelek. Tapi beliau biarin orang mentertawakan dirinya. Tapi dia orang hebat menurut saya. Nah, mental-mental seperti itu yang harus dimiliki generasi muda sekarang. Jadi generasi sekarang itu jangan juniper, julid, nyinyir, baper. Gitu. Wah, mantep banget itu. Itu generasi yang alay ya menurut saya. Jadi saya nggak suka seperti itu karena harus ditempa. Nah kalau ditambah lagi YouTube Indonesia yang nggak ada konten yang memotivasi seperti ini, ya mau jadi apa bangsa kita ke depannya. Makanya saya melihat kita harus memulai. Itu yang di Badai Pasti Berlalu. Yang kedua, Success Before 30 lebih kepada kiat-kiat kita, toolsnya bagaimana sebelum 30 harus ngapain sih supaya kamu sukses. Itu aja. Jadi kalau nggak baca bukunya Mas Chandra, nggak bakal sukses? Enggak juga lah. Mau nggak beli juga nggak apa-apa. Gitu. Saya kan cuma suka nulis aja. Lu suka baca atau enggak? Saya nggak tahu. Saya nggak maksa. Cuman kalau suka ya silahkan. Gitu. Kan berbagi. Tapi justru gini loh. Kenapa harus baca buku? Saya punya resepnya. Jawabannya gini. Buku itu kan sebetulnya pemikiran dan proses hidup orang puluhan tahun tuh. Kita tuh cheating loh. Kita itu cheating. Kenapa? Ya kita proses hidupnya puluhan tahun kita cuma bayar 100-200 ribu. Itu kan keterlaluan. Sedangkan lu ke KFC, ke mall sekali bisa habis 500 ribu, 1 juta. Lu willing to pay gitu loh. Tapi kenapa 100-200 ribu? Nah ini penyakitnya orang Indonesia. Nggak suka baca. Betul. Bener kan? Nah jadi semua kepulang pada Anda. Kenapa harus beli? Saya ngomong tidak mengharuskan. Tapi menurut Anda kalau 500 ribu untuk isi perut aja you berani, kenapa leher ke bawah lu berani, kenapa leher ke atas untuk investasi otak lu nggak berani? Gitu. Waduh itu. Sesimpel itu aja. Kata-katanya bagus sekali Mas, sangat memotivasi. Thank you. Oke. Ya, Mas Chandra, ini kan di video Mas Chandra ada tips biar orang bisa punya mobil dengan gaji 3 juta per bulan. Itu gimana ceritanya bisa beli mobil 3 juta per bulan? Ngapain pakai masker Mas Bos? Wah, ini ini dipaksa istri, iklan istri. Oke. Menurut peraturan pemerintah kita harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan dan protokol keistrian. Nah, jadi itu istrinya yang sukses itu berhasil membuat Mas Bos menjadi tahanan rumah ini. Di lockdown di rumah. Tapi ini jangan lupa teman-teman nih, coba lihat Fab-In Atelier. Nah, ini produk Bini tanpa dibayar harus dipakai. Wajib. Itu apa judulnya namanya? Fab-In. Oke, tolong segera pastikan. Kalau mau beli di mana itu? Ini bisa order lewat Instagramnya. Tolong ya, Instagramnya apa itu ya? Tolong lihat di sini. Ya, keren. Udah. Dukung produk-produk Indonesia. Dukung produk istri. Nah, istri orang Indonesia. Mantap. Ya, Oke. Jadi gimana ceritanya Mas? 3 juta per bulan itu kok bisa beli mobil, sepeda aja nggak dapat kali? Gini. Saya ini dianggap nyeleneh, tapi video saya yang paling ramai itu justru salah satunya 3 cara menabung. Saya itu selalu mempunyai prinsip itu gini.
manusia itu kan berpikir tuh gini, eh gaji 10 juta kurang lah, gaji 20 juta kurang lah, mana bisa beli mobil cuma dengan 3 juta. Jangan salah, apa yang dimaksud dengan orang kaya? Orang kaya itu kalau gaji 3 juta, tapi dia bisa nyisin 500 ribu, itu lebih kaya daripada orang yang gaji 10 juta tapi pengeluarannya 11 juta. Kan minus 1 juta dong. Betul ya, 10 keluarnya 11, minus 1 juta. Sedangkan yang dia 3 juta tapi bisa nyisin 500 ribu. Nah ini kan mindset. Masalah mindset, you bisa nyisin duit lu nggak gitu. Jadi kalau you bisa nyisin duit lu minimal 1 juta 1 bulan, jadi tuh mobil. Minimal DP-nya. Nah ini tuh terbukti sama ada satu murid saya, usia 19 tahun, anak seorang petani ya, saya kalau nggak salah di Bandung. Terrealisasi. Oh, Ada iya? itu. Saya tulis namanya Asep Miraj. Dia usia masih 17 tahun, cuman tamatan SMA. Dia terapkan ilmu saya, dia bener beli mobil Agya loh, yang harga 90 juta. Beneran itu Mas. Oh gitu ya? Beneran. Nanti ada di kolom komen deh. Beneran orangnya ada, silakan ada channel YouTube juga dia. Dia menerapkan ilmu saya, terjadi beneran. Dia cuma nyisiin income-nya setiap, dan dia disiplin. Nah, orang Indonesia nggak disiplin. Ada berapa duit habis berapa? Ada berapa habis berapa? Nah, itu kan kuncinya disiplin, kerja keras. Dan menyisikan, mau dikunci itu, jangan dipakai sama yang aneh-aneh. Ada gak Mas orang yang sukses tapi malas-malesan? Ada pemalas-pemalas yang sukses. Saya ngomong, jadi gini. Pemalas-pemalas yang sukses ada, ya? kaum rebahan ada. Kan sekarang kaum rebahan semua, sukses semua begini. Nah, jadi gini. Malasnya sukses gitu ya? Pemalas-pemalas yang sukses itu saya pernah bikin kontennya gini. Gara-gara orang malas naik tangga, terciptalah lift. Gitu ya, betul. Gara-gara orang malas naik kuda, terciptalah pesawat. Ya sesimpel itu. Jadi justru pemalas itu jangan diartikan negatif. Pemalas itu kan kadang orang pintar, tapi dia idenya kreatif. Jadi pemalas nggak selalu negatif. Nggak selalu negatif ya. Okay. Kalau malas yang satu itu mah nggak usah ditanya. Mas Chandra kan katanya punya tips atau cara jitu untuk menagih hutang kepada teman yang nggak mau bayar hutang gitu. Itu gimana itu tipsnya itu? Ada semua tuh. Kok bisa nagih hutang kepada orang yang nggak mau bayar? Orang Indonesia tuh gini, punya budaya sungkan. Jadi kalau dia ada duit 500 ribu, diomong 500. Terus temennya gini, jadi gayanya itu dengan, tolonglah bro, gua lagi bokek nih, gua lagi pinjem duit nih. Kenapa kok saya, itu semua curhat dari reseller saya. Jadi saya tinggal bikinin konten. Terus mereka bilang, aduh tolonglah istri gua lagi hamil gede nih. Kan kita kasihan. Nah 500 kita serahin semua, 500. Akhirnya kita yang susah. Terus ditagihnya ngacir. WA kita di blok. Nah itu berapa? Tolong tulis di kolom komen. Ada nggak temennya seperti itu? Nah saya kasih tips. Kalau lu punya 500, ngomong aja, saya cuma punyanya 100. Jadi kalau 100-nya nggak baik, kita bisa ikhlas. Tapi kitanya nggak susah. Nah lu kalau nggak nagih, 100 susah, ya anggap aja hilang. Nah itu tips saya. Jadi ngomong aja, saya cuma punya 100 gitu. Tapi kita masih punya 400 gitu. Sekarang ada tips nggak untuk orang yang mau ngutang ke temen? Mau ngutang ke temen biar dapat utangan. Saya nggak jago ya. Di konten saya tuh nggak jago cara bikin hutang. Cara bikin hutang gitu ya. Cara nagih hutang sih ada. Cara nagih hutang. Cara supaya temen nggak ngabisin duit kita ada. Tapi kalau cara ngutang ya, ngutang itu kok saya ada bilang sih, hutang itu ada dua, hutang baik, hutang buruk. Kalau hutang baik itu hutang yang tujuannya untuk kerja, usaha, itu kan hutang baik. Kalau hutang buruk kan buat judi, buat hal-hal yang nggak jelas lah. Jadi menurut saya hutang itu boleh, tapi asal buat buat usaha atau buat kerja. Berhutang mungkin saya pernah bikin satu kontennya itu cara membuat goals cari kredit di bank tapi bisa terjadi gitu. Ada 5. Saya lupa itu aja. Nanti silakan cari sendiri lah. Nonton sendiri ya. Oke. Mas, nah orang Indonesia ini sekarang kalau kita ngomongin investasi ya. Terutama generasi bapak-bapak kita, om-om kita, itu kalau investasi biasa di properti. Ya, saya pernah ada ketemu orangnya om-om lah gitu, udah sedikit tua. Kita ke Kemang, lalu dia bilang, Dias, ini rumah om nih, ini tanah om nih, tanah om. Iya. Ada 25 tanah di Kemang. Gila. Nah, karena itu kan semua orang jadi gimana ya, mindsetnya itu kalau investasi selalu di tanah. Ya. Dan karena banyak satu orang punya 25 tanah di Kemang, tanah di Jakarta jadi nggak ada.
Karena itu harganya jadi naik. Betul. Nah, kalangan millennials ini kan yang jadi kena dampaknya. Jadi nggak bisa beli rumah karena akibat mindset orang tua kita yang selalu investasi di tanah, di properti, di properti ya. Seluruh dunia begitu. Ya. Lalu untuk millennials ini bagaimana? Yang pertama, mereka ini harusnya investasi kemana? Kedua, apa yang mereka harus lakukan? Karena harga tanah sudah melambung tinggi, properti melambung tinggi. Mungkin milenial sekarang sudah nggak mampu beli rumah di Jakarta. Benar. Gimana, Mas? Saya punya satu video yang paling laris sekarang, 3 cara menabung. Nah, itu sebenarnya tips menabung untuk milenial. Jadi menabung pertama itu menabung properti, menabung saham, dan menabung emas. Nah, menabung properti, benar pertanyaannya Mas Bos tadi, nggak bisa beli, tanah udah mahal. Tapi gini, harus set goal dulu, tetapkan tujuan. Kalau kita misalkan nggak bisa beli tanah yang harganya udah puluhan juta, apalagi itu cuma 1 meter, ya persegi, kalau mau beli 500 meter persegi mau berapa puluh M. Gampangannya tuh gini, kita punya goal satu itu minimal beli apartemen dulu. Apartemen mungkin kita cari yang duit 500 juta, 600 juta mungkin di Jakarta masih ada. Ya, jadi turunin gengsi dulu, kita bisa sisihkan. Nah, kalau kita punya goal 500 juta, suatu hari kalau 500 juta itu kita jual, kok harganya dari capital gain-nya udah bisa naik. Minimal bisa naik jadi 800, 900. Itu kan bisa jadi DP kita untuk next goal memiliki tanah di Kemang kayak atau di apa. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Tapi kalau memiliki tanah memang dari gaji, semua kembali pada gaji kita agak berat. Memang makanya ada sebuah statement, milenial zaman sekarang sudah nggak mungkin bisa beli tanah di kota. Itu memang satu kekhawatiran terjadi. Generasi kita aja udah berat, apalagi bawahnya kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, makanya jangan remehin duit kecil. Saya selalu bilang. Apalagi orang Jakarta ya, minum boba, gampang banget di mall. Era konsumerisme kan. Memang konsumerisme membuat perekonomian bergerak. Tapi itu sebetulnya kita tetap harus sisihkan. Kita jangan ada berapa habis berapa gitu. Selamanya nggak bakal kita bisa nabung. Itu problem yang kedua. Makanya saya bisa mulai menabung emas untuk belajar dari 5.000. Nyeleneh konten saya ini. Dan banyak loh. Tapi dia bilang, wih, saya menerapkan tipsnya Om Chandra. Saya pelajar kelas 10. Sekarang waktu tamat kelas 12, saya bisa nabung emas 35 gram. Beneran loh. Banyak yang sukses begitu, Mas? Banyak yang dia cuma ngisiin duit 5.000. Nah, makanya saya kerjasama sama Tamasya kan. Jadi mereka bisa tabungan emas Indonesia. Jadi duit 10.000 itu kayak kita dulu kan celengan dari apa itu ya, taruh duit di situ. Sekarang pakai aplikasi aja. Pernah dihitung-hitung nggak, Mas, berapa orang kira-kira yang sudah melakukan saran-saran dari Mas ini dan langsung sukses? Dengan channel saya 2,7 dan dengan konversi yang saya berikan kepada brand Tamasya itu tadi, sekarang Tamasya sudah bisa punya 300.000 download. Nah, artinya kan cukup banyak juga dampaknya. Minimal ya saya nyumbang 100.000 orang kan untuk download dan akhirnya menabung, itu kan berarti 2,7 at least ya 10%-nya 270.000, 5% kan lumayan kan. Nah, kalau itu kesuksesan ya, Mas. Nah, sukses untuk tips menabung. Jadi mulai dari yang uang kecil dulu deh. Nah, minimal kalau nanti kita mau menikah bisa pakai duit sendiri. Jadi jangan dikit-dikit orang tua, ya kan. Nah, apalagi kalau sekarang menikah paling tepat itu zaman sekarang corona nih, menikah murah, undangan nggak bakal datang soalnya. Menikah lewat Zoom kan. Jadi kalau mau kawin sekarang. Ngomongin corona nih, Mas, ini kan PHK banyak. Nah, lalu orang yang dirumahkan sudah juga banyak. Sementara orang yang wisuda kan semakin naik juga, nggak bisa di stop. Orang lulus, artinya banyak orang yang masuk ke lapangan kerja. Ya kan, jadi lapangan kerja makin banyak, sementara yang di PHK juga makin banyak. Pabrik tutup, restoran tutup. Ini kan milenial semua yang masuk ke lapangan kerja tahun ini. Gimana dengan mereka? Apa yang mereka harus lakukan, Mas? Itulah sebab kalau kita lihat di media, yang selalu kita lihat, kalau media itu kan sifatnya bad news is a good news. Pesawat jatuh. Ya kan, orang pada parno naik pesawat nih. Jadi kalau media itu memberitakan mengheboh-hebohkan, padahal sebelumnya itu ada 10.000 pesawat yang mendarat dengan selamat tapi nggak diberitakan itu. Jadi yang satu yang jatuh yang diberitain. Begitu juga yang PHK yang diberitain. Tapi kok media nggak beritain, justru gara-gara pandemi ini ada ratusan ribu anak muda yang jadi miliarder baru. Mereka yang ngerti online. Dan mereka nggak pernah cari lapangan kerja loh. Nah, kalau setiap hari kita nontonannya berita seperti itu, nah kita nggak grow. Makanya channel saya komitmen untuk memberitakan yang itu, good news-nya itu.
Coba kalau channel saya fail before 30 gitu. Wah, yang komen bejibun itu. Ya, tapi kalau sukses orang suka kan kalau orang tuh kan suka mencari persamaan. Kalau susah cari sama-sama teman yang lagi susah gitu. Nggak ada yang menguatkan. Nah, makanya saya bilang good media itu memang nggak laku, tapi saya konsisten lakukan itu. Karena nggak ada yang beritain. Nah, makanya saya nggak pernah viral video saya. Nggak pernah trending topik, nggak pernah. Tapi I don't care. Tapi 2,7 juta itu udah viral itu. Iya. 7 tahun, Mas. Anak zaman sekarang cuman diem gini aja udah jutaan. 2 juta nggak ngapa-ngapain. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi itu prinsip saya. Ya, orang mau suka nggak suka. Jadi jangan jadi YouTuber kayak saya, berat. Produksinya mahal, kameranya mahal, semua produksi mahal. Hasilnya nggak seberapa. Tapi intinya saya tetap konsisten sama pengalaman hidup saya. Tapi ada kepuasan kan, Mas? Pasti bisa membantu dong. orang, bisa membuat orang lain sukses gitu kan. Pasti. Nah, ngomongin ini Mas, Mas Chandra kan juga suka musik ya, sukanya. Ya. Ada dua single ya, udah tiga. Jadi yang pertama judulnya Success Before 30, yang kedua Komunitas Yes. Komunitas Yes itu komunitas saya yang bangun. Jadi komunitas reseller, saya sebutnya namanya Yes. Kan nggak mungkin saya bikin namanya komunitas No kan. Jadi Yes, pokoknya everyday yes, semangat lah. Yang ketiga itu Thanks God. Jadi Thanks God itu sebagai ungkapan rasa syukur saya pencapaian saya selama ini. Jadi ada semuanya alirannya hip hop. Yang nyiptain? Yang nyiptain ada temen lah. Gitu ada ya? temen yang memang jagonya di musik. Saya ngomong, saya ini suara saya ini kan pas-pasan. Nah, tunggu dulu sebelum pas-pasan, coba satu bait dulu Mas. Oh gitu? yang Success Before 30 ya? Success Before 30. Success before 30, success before 30, everybody can be like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody, you can follow me. Ase salam hebat luar biasa. Siapa yang bilang aku nggak bisa? Memang duluku bukan apa-apa. Hey, look at me, now ku jadi apa? Sisanya lanjutin terus. Asik. Oke, Mas, sedikit lagi deh. Ini suka The Beatles kan, Mas? Suka dong. Zaman kita suka banget. Iya, ada lagunya yang ini. Money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Nah, money cannot buy me love. Pasti kan? Tapi ada yang bilang money can atau bisa membeli happiness. Nah, benar. ada satu research dari Princeton University tahun 2010 bahwasanya money bisa membeli kebahagiaan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau di Amerika itu 75.000 per tahun per kapita per orang. Sehingga orang tidak bisa bahagia kalau tidak punya 75.000 dolar per tahun per kapita. Setuju. Tapi setelah itu level of happiness-nya nggak terlalu banyak. Jadi artinya punya 75.000, punya 120.000 US nggak jauh beda. Tapi di bawah itu orang nggak bisa happy. Itu di dalam konteks Amerika. Ada research lain dari Purdue University juga mengatakan demikian, tapi jumlahnya aja yang berbeda. Dia bilangnya 98.000 dan begitulah. Yang saya mau nanya, money cannot buy me love kalau kata The Beatles. Benar. Tapi kata researcher ini, money can buy me happiness. Kalau menurut Mas Chandra bagaimana? Uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya kan butuh uang. Dan uang memang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Gitu ya. Jadi gini, saya selalu bilang sukses itu uang itu salah satunya. Ya. Jadi yang terpenting kalau kita memang di saat satu tahap kita memang kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi oleh uang, dan uang itu bisa memenuhi kebutuhan kita, ya jelas kita bahagia dong. Tapi in the certain level, di satu level tertentu ya, kayak levelnya udah kayak Mas Bos ini, udah sama orang-orang top ini, mereka itu uang ketambahan 1 nol di belakang itu mungkin bahagia, tapi tidak sebahagia kalau lihat anaknya itu bisa menjadi juara. Nah, bener kan? Jadi ukuran kebahagiaannya udah beda. Nah, jadi ketika orang kebutuhan paling dasarnya lagi itu bukan duit, nah itu saya sudah tulis di teori Abraham Maslow, udah pernah saya buat. Jadi ketika sandang pangan papan udah terpenuhi, kebutuhan tersier udah dipenuhi, yang dicari kan bukan itu lagi. Ya, betul. Yang dicari kan kepuasan batin, rasa aman, ya kan? Aktualisasi diri, ya seperti yang saya lakukan sekarang membuat channel. That's it. Jadi saya giving back lah to society, masyarakat Indonesia, pengalaman hidup saya.
Bukan cari duitnya, tapi cari kepuasan batinnya. Betul. Itu sih menurut berarti saya. Mas ini sudah lebih dari 75.000 per tahun per kapita. Amin. Oke. Amin. Pertanyaan terakhir aja, Mas. Ya. Andaikan Mas Chandra jadi jubir tim penanggulangan COVID-19. Wah, Terus apa yang mau Mas Chandra katakan untuk memotivasi masyarakat? Nomor 1, corona memang ada, tapi corona tidak pernah akan hilang. Ya, jadi yang terpenting jangan pernah berharap corona hilang. Yang terpenting apa peluang yang kita bisa lihat di saat corona. Dan betapa banyaknya anak-anak muda sekarang yang justru gara-gara corona menjadi jauh lebih kaya dan sukses. Dan mental seperti itu yang harus kita miliki. Itu karena saya dari sudut pandang motivasi dan entrepreneur, kapasitas saya bicara di situ. Jadi harus memotivasi anak muda, ambillah peluang di saat corona. Karena di balik krisis ada peluang besar. Jadi ketika ada ombak jangan takut, tapi surfinglah di atas ombak. Anda akan jadi peselancar yang handal. Seperti itu. Wah, makasih Mas Chandra. Thank you. Tapi ini last but not least, semua menteri harusnya kan bisa menjadi motivator. Ya. Kalau kita mau kasih satu award kepada menteri di kabinet ini, siapa yang bisa menjadi orang penerima award dari Mas Chandra sebagai the best motivator in the cabinet? Menteri ya. Saya jarang lihat menteri. Bingung saya. Ada satu ya, yang the best motivator ya. Aduh, siapa ya? Kok nggak muncul ya di otak saya? Karena menterinya lagi sibuk kena corona semua. Saya nggak tahu. Saya honest, saya nggak tahu. Oke. Ya udah. Jadi itulah malam ini bincang-bincang kita dengan Mas Chandra Purtanegara. Thank you. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Mas. ini bukan kolaborasi pertama ya. Awal ya. Insya Allah. Oke, bos-bos semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.